Yus, lihat ini deh. Gaji DPR bisa 100 juta per bulan. Gila aja, gajiku aja 1 bulan itu cuma cukup buat beli mie instan isi 2. Sebenarnya Mas, kalau gaji pokoknya aja itu 4,2 juta. Tapi yang bikin bengkak itu tunjangannya. Contohnya tunjangan rumah bisa 50 juta. Tunjangan komunikasi 15 juta. Terus tunjangan pajaknya. Hah? Tunjangan pajak? Serius? Jadi mereka gak bayar pajak? Nah, ini yang bikin salah paham. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini Undang-Undang HPP, di mana anggota DPR tetap kena pajak PPh 21. Tarifnya progresif, sama kayak rakyat biasa, jadi bukan bebas pajak. Tapi kok ada yang bilang bebas pajak? Ya, secara tidak langsung bener ya Mas, karena ada yang namanya PMK nomor 262 tahun 2010, di mana yang mengatur kalau PPh 21 itu pejabat negara ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Jadi, walaupun pajaknya disetor ke kas negara, duitnya diambil dari APBN. Makanya DPR selalu terima gaji neto alias utuh tanpa dipotong. Lah, kalau gitu berarti pajak mereka dari duit rakyat dong. Duit kita cuma muter buat bayarin pajak mereka. Betul, kalau misalnya gajinya 10 juta, pajaknya 1 juta. Jadi, kalau pegawai swasta, take home pay-nya jadi 9 juta. Kalau DPR, tetap dapatnya 10 juta. 1 jutanya dari mana? PBN. Ada yang namanya komponen tunjangan PPh sekitar 2,6 sampai dengan 2,69 juta di slip gaji mereka. Waduh, pantes banyak bilang ini privilege. Rakyat bayar pajak dari kantong sendiri. Lah DPR dari kantong kita juga. Iya, ketua IKPI aja bilang kalau misalnya sebenarnya cara halus buat naikin gaji DPR. Sementara pakar ekonomi bilang juga ini tuh nggak adil secara fiskal. Kalau di luar negeri gimana? Sama nggak sama kayak kita? Enggak Mas, kalau di Amerika, anggota Kongres tetap dipotong pajaknya sama IRS. Kalau misalnya di Inggris, nah pajak anggota parlemennya langsung dipotong oleh HMRC dan slip gajinya bahkan dipublikasikan. Jadi jelas banget, nggak ada tunjangan pajak kayak di sini. Jadi DPR itu tuh wakil rakyat. Itu tuh bener. Bikin rakyat makan enak, jalan-jalan, dapat tunjangan. Lah, rakyatnya kebagian bayar pajaknya doang. Dan makanya muncul wacana kalau fasilitas ini dihapus, pajak bisa hemat ratusan miliar tiap tahun. Duitnya bisa dipakai buat pendidikan, kesehatan, program sosial. Pakar Celios pun usul kalau DPR bayar pajaknya sendiri aja biar transparan. Oke, jadi jelas ya. Kalau DPR itu memang bayar pajak, tapi bukan dari kantong mereka sendiri. Tadi kan dari APBN. Ada UU-nya, ada PP-nya, ada PMK-nya juga. Tapi publik juga ngerasa nggak adil ya. Nah, itu dia Mas. Wakil rakyat harusnya kasih contoh, bukan malah enak-enakan. Pertanyaannya simpel. Mereka mau nggak ya bayar pajak dari kantongnya sendiri? Kayak rakyat ini. Jadi, kalau teman-teman suka dengan konten-konten kita, jangan lupa di like, komen, dan follow sosmed kita ya. See you next video!